Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi ini, yang tentunya ini menjadi hal yang paling kita syukuri ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semuanya. Yang saya hormati, Dr. Sukanda Husin SHLM selaku dosen bagian hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas. Yang saya hormati juga Dr. Khairani SHMH selaku dosen bagian hukum administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan juga Bapak Beni Karisma Rasuli selaku dosen bagian hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen yang hadir di platform Zoom pada siang hari ini, selamat siang Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami di Zoom pada siang hari ini. Tentunya saya ucapkan juga terima kasih dan selamat siang kepada seluruh teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dan teman-teman lainnya yang bergabung dalam platform Zoom pada siang hari ini. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 5 Oktober tahun 2020, kita mendengar bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh DPR di tengah malam ya Bapak Ibu-ibu, padahal sama-sama kita mengetahui bahwasanya masih banyak sekali diperlukan catatan-catatan, pertimbangan-pertimbangan, atau bahkan diskusi-diskusi publik sebelum disahkannya RUU ini menjadi sebuah undang-undang atau menjadi sebuah produk hukum, di mana produk hukum ini tentunya berlaku dan mengikat kita semua di Indonesia. Atas dasar itulah, pada siang hari ini kita mengadakan diskusi atau press conference di mana akan ada beberapa aspek yang akan dituangkan, yang akan disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu para akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang pada dasarnya ini nanti akan menjadi sebuah acuan, menjadi sebuah pola pikir juga, untuk membuka pola pikir bagi kami semuanya untuk atas pengambilan sikap kami sebagai seorang mahasiswa atas disahkannya RUU ini menjadi sebuah undang-undang beberapa waktu yang lalu. Tanpa berlama-lama tentunya mungkin saya akan mempersilahkan kepada Bapak Beni Karisma Rasuli selaku dosen bagian hukum tata negara untuk memaparkan pandangan Bapak ya Pak selaku dosen bagian hukum tata negara juga, dan tentunya bagaimana sih sebenarnya kedudukan Omnibus Law ini dalam konsep atau sistem hukum ketatanegaraan kita. Kepada Bapak Beni, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmatnya, alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul untuk berdiskusi bersama. Yang saya hormati, salam takzim saya pada Pak Dr. Sukanda Husin SHLM. Yang saya hormati, salam takzim saya kepada Ibu Dr. Khairani SHMH. Sebenarnya saya ingin meminta tadi, saya dapat porsi yang paling terakhir saja, karena saya sebenarnya malah akan merasa menikmati kuliah gitu dengan pandangan-pandangan oleh Pak Sukanda dengan Bu Khairani. Seharusnya mungkin BMFH mendudukkan gitu ya, minimal misalnya Pak Dr. Dian Bakti atau Pak Dr. Khairul Fahmi gitu. Dan yang kedua, izin Pak Sukanda dan Bu Khairani, dalam paparan nanti saya mencoba mengambil format ini adalah mimbar bebas, jadi tidak akan terlalu banyak terikat dengan teori-teori, dan saya berharap nanti Pak Sukanda dan Bu Khairani akan membantu menutupi celah-celah gitu teori yang belum tersampaikan. Selanjutnya izin kepada moderator untuk menampilkan satu screen. Baik, mungkin kepada host bisa diberikan akses izin kepada Bapak Beni untuk menampilkan slide-nya.
bisa dibantu, mungkin siapa nih hostnya, Deza. Udah bisa, Mentari? Pak, sebentar Pak, saya coba. Atau saya sampaikan sajalah tanpa ini Mentari, tidak apa-apa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para guru besar, para doktor dan para mahasiswa, tema mimbar bebas atau orasi yang akan saya sampaikan pada hari ini berjudul Bahaya Omnibus Law terhadap demokrasi. Ada beberapa poin dalam catatan saya, sekitar 8 poin dalam pandangan saya coba menyimpulkan bahwasanya Omnibus Law ini akan mengancam demokrasi yang berjalan di Indonesia hari ini. Yang pertama adalah monopoli konsep. Seharusnya sebuah rancangan undang-undang sebagaimana fungsi yang telah diberikan kepada DPR atau parlemen atau legislatif dalam hal ini dirancang atau dibahas secara bersama kedua konsepnya. Jadi antara eksekutif dan legislatif. Dan fungsi perancangan itu sendiri itu adalah milik legislatif, akan tetapi konstitusi kita memang tidak menutup sebuah rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah atau eksekutif. Tetapi dalam hal ini, rancangan undang-undang Cipta Kerja yang awalnya namanya Cipta Lapangan Kerja, monopoli konsepnya itu semua dilaksanakan oleh pemerintah atau cabang kekuasaan eksekutif. Pada saat dibentuknya Satgas Omnibus Law oleh Presiden Joko Widodo. Yang kedua, poin yang kedua yang akan menghantam demokrasi kita adalah rancangan undang-undang ini atau undang-undang yang sudah menjadi belum disahkan ya, belum ditandatangani presiden dan juga belum diberikan penomoran dan dicatatkan ke dalam lembar negara, tetapi sudah disetujui bersama pada tanggal 5 Oktober lalu, itu cacat formil baik dari proses pembentukannya dan juga substansi yang ada di dalamnya. Proses pembentukannya ini tidak mengacu pada Undang-Undang 12 tahun 2011 dan perubahannya Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena Omnibus Law sendiri itu tidak dikenali di dalam Undang-Undang 12 2011 dan Undang-Undang 15 2019. Kalau kita lihat dalam lampirannya bagaimana format atau bentuk dari sebuah peraturan perundang-undangan, karena lampiran itu sendiri adalah bagian dari undang-undang, maka Undang-Undang Omnibus Law ini tidak merunut atau mengacu kepada Undang-Undang AKU yang sudah disampaikan. Yang ketiga, adanya hyper regulated atau over regulated. Selama ini pemerintah gitu ya, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM selalu mengatakan kita harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan karena begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan sampai tahun 2019 lalu pemerintahan Jokowi itu sudah melahirkan kurang lebih 8.000 peraturan perundang-undangan pada tingkat PP, Perpres sampai dengan peraturan menteri. Data terakhir yang saya baca sudah di angka 9.130-an peraturan perundang-undangan. Jadi ini kontradiksi antara pernyataan dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri dengan praktek yang dilakukan oleh pemerintah. Katanya ingin melakukan harmonisasi, ingin melakukan perampingan agar tidak terjadi hyper-regulated atau over-regulated, tetapi praktek yang dilakukan oleh pemerintah sendiri itu membuat hyper-regulated. Apalagi nanti di Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendelegasikan kurang lebih kepada 500 PP atau 500 peraturan pemerintah, belum lagi nanti peraturan menteri dan lain-lain. Nah, ini dalam konsep
trias politika kita itu akan terjadi eksekutif heavy. Jadi seluruh aturan itu akan lahir dari ranah eksekutif, mulai dari PP sampai peraturan menteri, bahkan nanti pada tingkat peraturan daerahnya. Selanjutnya, yang keempat adalah trias politika burnet. Jadi saya membayangkan teori trias politikanya Montesquieu ini sudah tidak ada di Indonesia ini, benar-benar hancur lebur. Kenapa begitu? Karena akan mematikan fungsi pengawasan legislatif dan juga fungsi pengawasan yudikatif. Saking banyaknya regulasi yang akan lahir dari satu undang-undang nantinya, maka fungsi pengawasan legislatif tentunya tidak akan maksimal. Apalagi di dalam undang-undang ini ada 11 klaster dan terikat kurang lebih hampir 79 peraturan perundang-undangan lainnya. Dan juga mematikan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh yudikatif. Apa buktinya nanti atau apa prediksinya ke depan? Karena begitu banyak delegasi perizinan gitu, kepada pemerintah pusat yang nantinya yang sebelumnya itu diberikan berimbang kepada pemerintah daerah, sehingga pengadilan atau kekuasaan yudikatif dalam hal ini peradilan tata usaha negara dapat melakukan pengawasan dengan cara mengkoreksi izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota. Akan tetapi nanti itu ditarik semua ke pusat, yang artinya akan memperkecil ruang pengawasan dari cabang kekuasaan yudikatif dalam hal perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan. Yang kelima adalah demokrasi bukan milik manusia semata. Nanti saya akan berharap dari Pak Sukanda ini terkait dengan demokrasi itu di Indonesia hari ini prakteknya seolah-olah manusia yang menentukan, lalu manfaatnya hanya diambil oleh manusia. Padahal demokrasi itu juga seharusnya mencakup alam atau lingkungan. Bagaimana rancangan undang-undang ini hari ini, di dalamnya diprediksi 5, 10, atau 50 tahun ke depan akan benar-benar menguras sumber daya alam yang ada. Selanjutnya, demokrasi itu juga seharusnya milik sosial atau generasi berikut. Jangan sampai keuntungan hanya dinikmati 5 atau 10 tahun ke depan, sumber daya alam habis, lalu generasi berikut secara sosial tidak dapat menikmatinya. Lalu yang keenam adalah oligarki yang berkelindan dengan aristokrasi gitu. Jadi ini adalah dampak dari high cost political impact. Begitu mahalnya biaya pemilihan umum kita di Indonesia, melahirkan orang-orang yang duduk di parlemen atau di pemerintahan itu adalah para oligar atau aristokrat, yaitu para orang-orang yang memiliki modal yang cukup atau modal besar terhadap modal untuk maju untuk duduk di parlemen. Selanjutnya, poin ketujuh yang saya soroti adalah alibi negara miskin. Tidak satu atau dua kali Jokowi selalu mengatakan negara tidak mampu membuka lapangan pekerjaan. Negara tidak memiliki APBN itu sebagai modal gitu ya, untuk membuka lapangan pekerjaan atau menyerap tenaga kerja produktif. Akan tetapi lucunya ketika negara berhadap-hadapan dan kerugian itu muncul gitu ya oleh para pengusaha, negara dengan rela atau dengan mudahnya menggelontorkan APBN triliunan. Yang pertama adalah kasus BLBI, yang kedua adalah kasus Senturi 6,7 triliun, yang ketiga adalah kasus Lapindo, yang keempat adalah kasus Jiwasraya, yang kelima adalah kasus pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Ratusan triliun itu dengan mudah negara gelontorkan gitu ya untuk mengcover kerusakan-kerusakan yang sudah ditimbulkan atau korupsi yang dilakukan oleh para pengusaha ini. Tetapi ketika berhadapan-hadapan dengan rakyatnya, alibi negara miskin, Presiden selalu mengatakan tidak ada investor yang mau investasi di Indonesia. Negara tidak mampu membuka lapangan pekerjaan karena besarnya jumlah tenaga kerja produktif hari ini di Indonesia. Lalu ketiadaan APBN yang bisa dijadikan stimulan atau sebagai modal. Yang terakhir adalah ekonomi kapitalis versus ekonomi kerakyatan. Dalam konstitusi kita, arah ekonomi itu ditujukan kepada rakyat sebenarnya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya ingin memperkaya siapa gitu. Jadi
kata Thomas Woodrow Wilson itu ya, Presiden Amerika yang dapat mengakhiri Perang Dunia Pertama, katanya hukum itu dibentuk oleh negara atau pemerintah selalu bukan hanya bicara aspek distribusi keuntungan, tetapi juga ada distribusi kerugian. Maka di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dalam catatan sederhana atau catatan hemat saya, distribusi keuntungan itu adalah bagi para pemodal atau bagi para investor. Sedangkan distribusi kerugiannya itu diberikan kepada buruh. Sebagaimana bentuk undang-undang yang lain atau yang banyak hari ini. Biasanya distribusi keuntungan itu akan didistribusikan kepada pejabat-pejabat negara, kenaikan gaji, fasilitas, lamanya masa jabatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya. Sedangkan distribusi kerugian itu biasanya kepada rakyat, pembebanan pajak yang tinggi, lalu biaya sosial atau biaya kesehatan yang juga harus dibayar, dan banyak hal, biaya pendidikan yang dikapitalisasi. Gitu. Jadi setiap undang-undang itu pasti akan memuat dua, distribusi keuntungan dan distribusi kerugian. Dapat kita lihat siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Seharusnya undang-undang itu tentu keuntungan itu adalah bagi rakyat, maka itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan. Tapi kalau yang diuntungkan adalah pejabat negara dan rakyat yang dirugikan, maka sebenarnya apa yang dilakukan adalah ekonomi kapitalis, bukan ekonomi kerakyatan. Kira-kira itu moderator, Bapak Ibu sekalian, guru besar, dan para mahasiswa, beberapa catatan-catatan saya melihat Omnibus Law terhadap demokrasi. Saya tidak membuat secara spesifik kajian pasal per pasal hari ini, karena pemerintah gitu ya dengan mudahnya hari ini menyerang para akademisi atau para kelompok-kelompok yang kritis terhadap undang-undang ini dengan mengatakan apa yang disampaikan adalah hoax, karena kita tidak memiliki draft yang final, bukan benar-benar draft yang disusun atau dibahas itu ya oleh pemerintah dengan DPR, tetapi hari ini banyak draft yang beredar di masyarakat. Lucunya hoax ini dituduhkan kepada rakyat yang menyebarkan hoax, tapi stimulan yang menstimulasi hoax itu beredar adalah DPR dan pemerintah sendiri. Kalau sedari awal perumusan undang-undang ini dilakukan dengan terbuka dan melibatkan partisipasi publik, tidak hanya melibatkan 12 orang rektor dari perguruan tinggi dan 2 orang pimpinan media massa, hanya 14 orang yang benar-benar berasal dari rakyat atau sipil. Selainnya itu berasal dari asosiasi pengusaha, DPR, dan juga dari jajaran jabatan pejabat di pemerintahan di tingkat kementerian. Maka tidak akan mungkin beredar hoax yang hari ini dituduhkan kepada para aktivis, akademisi, atau kepada para buruh yang menolak undang-undang ini. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Pak untuk pemaparannya pada siang hari ini. Berarti dari apa yang dipaparkan tadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya Omnibus Law ini sudah cacat formil ya Pak ya, dan terkesan terburu-buru dan tidak memperlibatkan partisipasi publik yang jelas-jelas itu melanggar nilai-nilai konstitusional berbangsa kita. Mungkin terima kasih Pak Beni untuk pemaparannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Dr. Sukanda Husin SH LLM untuk pemaparannya Bapak. Waktu dan tempat saya silahkan. Saudara PB, Pak Nurung, Bapak Ibu hadirin yang muliakan, mari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik sesama bangsa ini atau berbuat baik terhadap bangsa Indonesia ini. Saya mungkin karena umur sudah tua tidak akan ngomong selantang atau sekeras yang diucapkan Beni tadi. Ya. Sudah ahli bijaksana ya. Harus lebih punya wise atau wisdom ya, sehingga bisa menentukan di setiap orang. Kalaulah saya ikut terjerembab ke dalam dunia lama saya, itu ke dalam dunia LSM saya, maka saya lebih bisa bombastis dari apa yang disampaikan Beni tadi. Tapi saya tidak mau ya. Jadi hari ini
Saya mau jadi orang tua, saya mau berdamai dengan diri saya sendiri, mau berdamai dengan orang lain. Pertama, saya tidak langsung masuk ke materi, tapi saya langsung masuk ke cerita dulu. Cerita-cerita yang beredar di tengah lapangan. Ada yang membuat video seperti tadi, itu misalnya divideokan, kemudian disalurkan melalui YouTube dan sebagainya, atau melalui Instagram, dan rata-rata itu sepihak gitu. Sepihak itu artinya dari sudut pandang si pembicara saja. Ya kan? Kalau dari sudut pandang Dinda Beni tadi atau Ananda Beni tadi, itu dia dari sudut pandang demokrasi. Oke, kalau demokrasi kita nilai demokrasi aja. Tapi ya artinya kan umur kita ini masih panjang nih, Beni ini masih perjalanan hidupnya gitu ya. Jadi maksud saya itu begini, jangan pernah menyebut nama ya, walaupun di dalam konteks ini kita bisa menyebut nama atau memang sudah punya data yang sahih. Tapi simpan itu ya, kenapa? Karena sebanyak-banyak orang baik tetap juga ada orang jahat gitu. Ya, hati-hati untuk masa depan. Kemudian kalau dari sisi saya lihat apa ya? Orang-orang yang pergi berdemo itu kok kayaknya informasinya sekali lagi adalah informasi yang bombastis, yang langsung menjudge atau membuat kesimpulan selentingan yang pernah dia dengar, sehingga orang-orang sibuk melakukan demonstrasi tetapi bukan dengan tujuan untuk membatalkan membatalkan undang-undang ini, pengesahannya atau pemberian nomornya, sehingga bisa melindungi masyarakat secara keseluruhan, kan begitu. Tetapi lebih kepada yang namanya demonstrasi brutal gitu, atau demonstrasi yang merusak, yang merugikan bangsa sendiri, dan kadangkala yang jadi korban adalah orang-orang tertentu yang tidak tahu ujung pangkalnya, seperti yang terseret di mobil kemudian dilindas oleh mobil lain yang sedang berlari kencang. Nah, saya tidak mau terlibat dalam proses ya. Jadi saya tidak akan mengkritik proses, karena tadi Beni sudah melakukan kritik terhadap proses itu bahwa tidak demokratis, ya, tidak melibatkan partisipasi publik, segala macam itu saya sepakat, ya, semua itu saya sepakat. Dan saya tidak dalam konteks atau tidak dalam posisi ingin menyatakan bahwa undang-undang ini buatan iblis. Ya, saya tidak ingin pula pada posisi mau mengatakan bahwa undang-undang ini adalah perbuatan orang-orang yang ingin maju. Nah, saya tidak juga mau berposisi begitu. Cuman saya hanya mau memberikan penilaian. Ya, walaupun dari sisi tenaga kerja saya bisa, dari tata ruang saya bisa, karena undang-undang ini banyak betul aspeknya. Ya enggak? Jadi kalau pasalnya kan tidak seberapa, cuman pasal-pasal yang dirubah tadi itu dicantumkan juga di dalam undang-undang itu. Pada awalnya saya tidak suka undang-undang lingkungan hidup dirubah dengan undang-undang cipta kerja gitu. Ya, tetapi pada akhirnya setelah saya baca teori, setiap undang-undang bisa dibatalkan oleh undang-undang. Enggak dia sebut undang-undang itu juga, tapi atau tidak disebut lainnya. Jadi secara teori sebenarnya setiap undang-undang bisa dibatalkan dengan undang-undang. Nah, sekarang kalau undang-undang ini dianggap sebagai undang-undang pemakan undang-undang, ya benar juga ada. Kenapa? Karena banyak undang-undang itu yang dirubah. Nah, saya coba menayangkan untuk bidang lingkungan hidup saja yang menjadi pembidangan dari ilmu pengetahuan saya. Boleh saya dijadikan host untuk bisa share? Sudah bisa Pak, sudah bisa langsung share screen, sudah diberikan akses. Oke. Nah, jadi saya membahas ini. Kalau tadi kan dari sisi demokrasi, oke, saya lupakan itu, tapi bukan berarti itu tidak penting, tetapi saya lebih kepada bidang saya sesuai dengan warna ini, warna lingkungan hidup, pengaruh Omnibus Law terhadap Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi kita kan sudah tahu bahwa tadi moderator mengatakan sudah disahkan oleh DPR di tengah malam. Nah, saya itu konotasi di tengah malam ini kan kalau didengar oleh orang bombastis ini kan. Kalau saya enggak, ya memang selesai tengah malam. Saya pernah 2 tahun di DPR RI, memang begitu kerjanya. Memang begitu kerjanya, ya enggak? Oke.
Nah ini, apa yang terjadi dengan adanya Omnibus Law itu? Ini kutipan saya bukan membaca dari punya orang, saya membaca undang-undang itu yang ada hari ini. Yang ada yang saya dapatkan dari seseorang yang sangat kompeten untuk ini. Ada 39 pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup yang dirubah. Dirubah disesuaikan dengan keinginan dari para pembuat undang-undangnya. Para pembuat undang-undang itu bisa saja bukan parlemen member, tetapi the man behind the gun. Ya kan? Jadi ada 5 pasal yang dihapus. 5 pasal yang dihapus, yang ini yang menimbulkan keributan. Salah satu diantaranya pasal tentang izin lingkungan. Ya, ini yang menjadi keributan atau protes dari orang-orang lingkungan hidup. Kemudian yang 5 pasal perubahan itu adalah pasal 29, 30, 31. Kemudian pasal 36 tentang izin lingkungan hidup. Ya, kemudian pasal 38 ada pasal 102, saya lupa memasukkannya, 102 dirubah juga gitu. Nah ini kira-kira yang dirubah. Tapi sekali lagi sampai hari ini kita tidak tahu mana yang draft dikirim ke presiden itu. Itu yang susahnya. Karena banyak draft yang beredar dan kita semua sekarang tidak punya kepastian hukum yang mana yang mau kita bahas. Tetapi dari data yang disampaikan oleh sahabat saya ini, kayaknya ini yang terbaru Pak, ini yang dikirimkan. Kayaknya. Jadi kalau kayaknya dia salah, ya saya juga salah di sini. Oke? Nah, kita mulai membahas. Jadi kita enggak ngeyel. Kita tidak mengatakan bahwa ikut-ikutan mengatakan Omnibus Law ini jelek. Karena di bidang lingkungan, saya mau nilai ini. Ini dia izin pembuangan limbah. Izin pembuangan limbah ini saya sandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan Omnibus Law-nya atau Undang-Undang Cipta Kerjanya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang saya garis bawahi. Nah, ini ya. Yang saya garis bawahi. Untuk membuang limbah ke lingkungan hidup, ke media lingkungan hidup, katanya pada pasal 20 itu Undang-Undang Lingkungan Hidup kita mendapat izin dari menteri, gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Ya, dulu sebelum ini berlaku izinnya oleh menteri yang namanya limbah B3. Tetapi demi otonomi daerah diberubah pandangan kita sudah mengarah ke otonomi daerah. Izin ini di samping oleh menteri bisa dimandatkan kepada gubernur, bisa dimandatkan kepada bupati atau wali kota, bisa kepada pejabat khusus. Pasal 20 ini dirubah sehingga harus mendapat persetujuan dari pemerintah. Pemerintahnya yang mana? Nah, ini yang jadi masalah. Pemerintah pusat kah? Tapi biasanya kalau di dalam undang-undang menyebut pemerintah, ya, itu adalah pemerintah nasional, pemerintah pusat. Jadi di sini tidak ada pemerintah daerah, itu betul. Ini tuh betul. Jadi kewenangan membuang limbah itu izin membuang limbah. Limbah kok diizinkan, kan begitu dalam konsepnya. Tapi memang begitu dalam hukum lingkungan. Tidak berarti limbah tidak boleh dibuang, boleh limbah dibuang tapi harus ada izin. Nah izin inilah yang menentukan nanti kadar limbah yang dibuang itu. Nah sekarang harus mendapat persetujuan. Jadi sebelum limbah dibuang, tak persetujuan. Nah kalau ini mau dilihat sebagai faktor menghilangkan korupsi, juga enggak. Ya, katanya kan ini untuk menghindari supaya orang jangan korupsi. Kalau dulu yang korupsi bupati, gubernur, wali kota. Sekarang pindah lagi kepada siapa orang mau korupsi? Ya kepada yang memberikan persetujuan ini. Sama aja dia, jadi tidak akan hilang korupsinya. Nah, ini kalau dari cita-citanya ingin menghilangkan korupsi dari sisi undang-undang Omnibus Law ini. Jadi ini yang jadi kendala bahwa pasal ini sebenarnya baik untuk kontrol pemerintah gitu. Kenapa? Karena selama ini kita tidak percaya dengan pemerintah daerah. Ya, kenapa pemerintah daerah itu tidak berani mencabut izin, pemerintah daerah itu tidak berani membatalkan izin.
yang sudah dikeluarkannya. Karena izin itu costly. Karena izin itu hepeng mengatur negarawan. Ya, adong hepeng adong izin, dan adong hepeng adong izin. Ya Pak Das ya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kira cita-cita untuk menghindarkan korupsi ya. Kalau saya kan tujuannya salah satu adalah Omnibus Law untuk menghindarkan korupsi, ini tidak tercapai. Kalau dari sisi ini. Oke, kita masuk yang kedua, menguji yang kedua. Tetapi secara material tidak ada masalah ini nih. Cuma tidak akan tercapai cita-cita menghindari negara ini dari perbuatan korupsi. Ini akan tetap terus terjadi. Pasal 24 tentang AMDAL. Nah, AMDAL tidak berubah. AMDAL tetap ada. Jadi kalau ada orang mengatakan AMDAL hilang, dulu pada konsep pertamanya memang AMDAL itu ditiadakan. Tapi kemudian setelah mendengar teriakan-teriakan masyarakat, dia balik lagi AMDAL tuh, masuk lagi ke dalam kategori Undang-Undang Lingkungan Hidup. Cuman ada perbedaan-perbedaan, ini yang barangkali mungkin nanti bisa menimbulkan permasalahan. Ada di sini uji kelayakan lingkungan hidup, ya gitu ya. Jadi ada uji kelayakan lingkungan hidup ini artinya apa? AMDAL yang dibuat itu tidak lagi disidangkan atau dinilai oleh Komisi AMDAL. Komisi AMDALnya KPA-nya hilang, KPA-nya dibatalkan, dihapus, tidak ada lagi kata KPA. Jadi Komisi Penilai AMDAL itu misalnya begini. Kita ingin melakukan sebuah kegiatan industri di sebuah daerah. Maka sebelum kita diberikan izin, ini yang berlaku pada Undang-Undang 32 2009, kita harus buat AMDAL-nya, studinya. Nah, AMDAL tadi, studi tadi dibuat oleh para akademisi atau para peneliti. Setelah dibuat, dimintakan persetujuan pada Komisi AMDAL, Komisi Penilai AMDAL. Nah, di masa lama itu ada permainan gitu. Jadi Komisi Penilai AMDAL ini juga diminta menyetujui dalam waktu 1 hari. Sidangnya dimulai jam 2, jam 4 palu udah ditutup, udah diketok. Sehingga akhirnya apa? Sidang Komisi AMDAL itu tidak bermanfaat. Maka dirobahlah dengan uji kelayakan. Nah, uji kelayakan ini apa maksudnya? Kita kalau baca semua isi undang-undang ini, itu juga tidak jelas siapa tim uji kelayakan ini. Masa tim uji kelayakan ini hanya ada di pusat? Selama ini Komisi AMDAL itu ada Komisi AMDAL di daerah, ada Komisi AMDAL di pusat. Sekarang enggak, uji kelayakan ini hanya pada ayat 2 ini. Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh tim uji kelayakan yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan pemerintah pusat. Nah, itu dia. Ya, jadi kembali memang ada di sini terjadi sentralisasi gitu. Nah, nanti akan dibutuhkan peraturan pemerintah. Tapi peraturan pemerintah itu akan jadi cepat atau tidak, saya tidak tahu. Karena dalam pengalaman saya dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup yang pertama, ada 24 pasal yang butuh peraturan pemerintah sampai undang-undang itu dikafani dan dikuburkan, yang lahir cuma 5 peraturan pemerintah. Undang-Undang 2397 ya, begitu juga. Sekarang Undang-Undang 32 2009 begitu juga. Banyak PP yang belum lahir, baru lahir 4 PP. Nah, Omnibus Law ini kabarnya untuk semuanya butuh lebih kurang 800 PP. Nah, kalau begitu tidak akan tidur-tidur orang kementerian untuk membuat untuk membuat ini dalam waktu 3 bulan. Nah, lanjut ke berikutnya, izin pembuangan terbalik nih kemana? Ini tentang AMDAL juga. Ini kalau dibaca bahwa dokumen AMDAL itu memang sama. Isinya apa? Pengkajian mengenai dampak, evaluasi kegiatan, saran dan masukan. Ya, cuman saran dan masukan di sini bedanya dengan yang di sebelah kiri dengan Undang-Undang 32 2009 ini adalah masyarakat yang terkena dampak saja. Jadi kalau orang dari daerah jauh misalnya kegiatan itu adalah di Indarung, kalau orang Bungus mau
mau protes itu tidak bisa. Karena dia tidak terkena dampak. Ya, jadi oleh karena itu kelihatannya pemerintah ingin mengeliminir demo-demo yang terjadi di tengah masyarakat yang menolak kehadiran sebuah industri. Ya, misalnya kasus tragedi Bojong itu kan. Jadi orang yang menolak tempat pembuangan akhir itu atau TPA itu berasal dari luar Bojong gitu. Nah, ini untuk itu maka pemerintah mungkin mengusulkan saran, masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan. Nah, berapa panjang itu? Terkena dampak langsung dan relevan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Jadi ini dipersulit ya untuk ikut bisa berpartisipasi. Itu kira-kira pandangan saya. Kemudian ini Komisi AMDAL. Komisi AMDAL dihapus. Tidak ada lagi Komisi AMDAL. Ya, yang ada adalah uji petik. Komisi uji petik. Nah, jadi Komisi AMDAL hilang. Jadi kalau menurut Menteri ini bukan hilang, katanya, tapi berubah nama. Ya, berubah nama tapi berubah fungsi. Kenapa? Karena Komisi AMDAL ini harus ada masyarakat di dalamnya, harus ada para ahli, harus ada akademisi dan sebagainya. Dengan dibuatnya tim uji petik, uji kelayakan itu, maka nanti pemerintah akan memilih orang-orang yang bisa manut dengan pemerintah. Kalau enggak manut, ya enggak akan diikutkan di dalam tim itu. Sama saja dengan tangisan Nining Elitos dari KAPSI ya, pada waktu debat dengan Ibu Dita dari Kementerian Tenaga Kerja. Ya, sudah kita bawa, tapi Ibu itu tidak kompromi, Ibu itu tidak mau memberikan itu. Maka akhirnya pada rapat berikutnya kami tinggalkan karena dia walk out pada rapat sebelumnya. Nah, itulah kira-kira kejadian yang terjadi kalau seandainya orang itu oppose dengan pemerintah. Kita lanjutkan. Pasal 34. Nah, ini ada yang saya bikin tinta merah. Saya bacakan dulu pasal 34 Undang-Undang 32 2009. Setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. Nah, jadi kalau kegiatan itu tidak wajib AMDAL, dia pasti wajib UKL, UPL. Apa bedanya? Nah, ini yang perlu kita catat. AMDAL itu mahal betul biayanya. Kalau tahun-tahun 2000 saya membuat dokumen AMDAL itu biayanya sekitar untuk Indarung, untuk PT Semen Padang itu biayanya 150 juta. Kalau hari ini mungkin mencapai 500 juta untuk membuat dokumen AMDAL itu. Kalau proyeknya proyek besar. UKL UPL lebih murah gitu. UKL UPL itu misalnya untuk hotel yang kecil itu dibuat UKL UPL. Nah, sekarang UKL UPL itu juga pakai studi. Nah, karena pakai studi ini dianggap menimbulkan halangan bagi pembangunan, halangan bagi pemasukan modal atau penanaman modal. Maka diganti dengan ayat 2 itu. Pemenuhan standar UKL UPL, jadi sebutannya UKL UPL juga. Pemenuhan standar UKL UPL dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, PKPLH. Jadi cukup dengan PKPLH aja. Kalau dia sudah menyatakan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, maka izinnya keluar. Kalau dulu UKL UPL itu kalau setelah disetujui, keluar dulu izin lingkungan. Kalau izin lingkungan sudah keluar, baru bisa keluar izin usaha. Sekarang enggak, izin usaha bisa keluar hanya dengan menandatangani pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Tapi apa yang akan dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan itu tidak dibuat di dalam pernyataan itu sendiri. Jadi inilah kelemahan pasal 34 itu yang ada di dalam yang dirubah dengan Omnibus Law. Kalau ayat 3-nya berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat 2, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan perizinan berusaha. Ini tidak ada lagi izin lingkungan, izinnya langsung izin usaha. Kalau dia sudah tanda tangan PKPLH, ya maka keluarlah izin usahanya. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian SPPL. SPPL ini pun juga hilang. Ya. SPPL ini kalau kegiatan itu tidak wajib AMDAL, tidak wajib SPPL, maka kita wajib membuat SPPH.
surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Usaha dan jadi kalau kita baca di Omnibus Law-nya, usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2 wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha. Jadi cukup diintegrasikan saja, tidak lagi terpisah seperti yang berlaku pada masa Undang-Undang 32 2009. Nah, kemudian penolakan izin. Menteri Gubernur dapat menolak izin. Ya kan? Kalau sekarang perizinan itu diganti dengan perizinan berusaha. Kalau dulu yang dimaksud Undang-Undang Lingkungan Hidup pasal 37 itu adalah izin lingkungan. Ya, jadi izin lingkungan itu boleh ditolak, boleh dicabut. Nah, kalau di dalam Omnibus Law, karena izin lingkungan sudah tidak ada, maka diganti dengan perizinan berusaha. Ini kira-kira bentuk penggantinya perizinan berusaha. Nah, kemudian ini gugatan PT-UN. Ini yang tadi disinggung oleh Pak Beni, bahwa PT-UN tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena katanya tidak ada izin lingkungan. Aneh juga menurut saya, izin lingkungan tidak berlaku. Ya, kemudian PT-UN dibatalkan, gugatan ke PT-UN. Jadi kalau ada sebuah kegiatan sekarang, waktu diberi izin, dia telah menandatangani kesanggupan melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian dalam perjalanannya dia menimbulkan pencemaran. Apakah tidak perlu izinnya dicabut? Jawabannya perlu. Bagaimana caranya? Salah satu diantaranya adalah melalui gugatan PT-UN. Tapi gugatan PT-UN itu dihilangkan dengan pertimbangan, dengan alasan karena sudah tidak ada lagi izin lingkungan. Jadi kalau tidak ada izin lingkungan, dihilangkan hak gugat masyarakat ke PT-UN. Jadi ini menurut saya agak gegabah. Ya, kita lanjutkan. Ini ada dana reklamasi, dana penjaminan pemulihan. Di Undang-Undang 32 juga ada. Jadi orang yang melakukan usaha penambangan, orang yang melakukan suatu kegiatan di pinggir laut misalnya, itu dia harus store ke negara, dititipkan uang ke bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Bila suatu hari terjadi risiko lingkungan, maka uang tadi akan diambil untuk membersihkan atau merehabilitasi lingkungan. Itu keinginan pasal 55, dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup. Maksudnya di sini pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Jadi tidak teriak-teriak dulu pemerintah, tinggal ambil aja karena dana itu adalah dana yang siap diambil apabila dia terjadi risiko yang muncul dari kegiatan itu. Kalau di dalam Omnibus Law disebut begini, pemegang perizinan berusaha, jadi tidak izin lingkungan lagi, menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dana penjamin disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Nah kalau ini terbalik ini, jadi ini salahnya di sini. Dana itu tetap berada pada kuasa pengusaha, bukan kuasa pemerintah. Kalau yang pada masa sebelumnya, itu dana itu distorkan ke bank dan pemerintah bisa mengambil alih. Mengambil uang itu seketika ada risiko. Kalau ini enggak, jadi agak dipersulit mengambil uang orang swasta. Kalau dia sudah berlaku salah. Ini memang kelemahan juga sebenarnya. Oke. Omnibus Law. Habis ini. Izin. Oke. Habis ya. Oke. Saya kira ini yang perlu, tapi yang penting itu izin. Jadi izin lingkungan itu dicabut gitu. Izin lingkungan itu dicabut dan diganti dengan persetujuan lingkungan. Nah, jadi kalau ada yang berkomentar izin dengan persetujuan tidak sama. Gitu. Kalau izin itu dia harus memenuhi beberapa syarat tertentu ya yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Kalau dia tidak memenuhi syarat maka dia tidak akan diberi izin. Kalau persetujuan enggak, persetujuan itu ya tergantung ya, misalnya kalau pemerintah mau memberi persetujuan walaupun itu melanggar persyaratan tertentu, kalau pemerintah memberikan, jadi kata yes-nya ada pada tangan pemerintah, bukan pada
terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat. Saya kira ini yang penting-penting yang ada di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Sekarang silakan kita mau mengkomentari apa kira-kira yang apa namanya yang memang salah dari Undang-Undang Cipta ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini di dalam bidang lingkungan hidup. Kalau saya melihatnya ya yang seperti tadi, tapi dengan benar-benar menggunakan data-data yang dipasok oleh teman saya tentang Undang-Undang Omnibus Law ini. Sisanya saya kira Undang-Undang Lingkungan Hidup baik-baik saja, tidak ada perubahan. Cuman saya gembira, gitu. Kenapa? Karena Undang-Undang Lingkungan Hidup hari ini dengan berubahnya melalui Undang-Undang Cipta Kerja, ada beberapa perbuatan yang tadinya adalah pidana, sekarang bisa dikenakan sanksi administrasi. Tidak perlu dikenakan sanksi pidana. Dalam pengertian begini. Kalau dulu ada orang melakukan perbuatan membuat kegiatan camping ground atau dia membuat hotel, tapi belum ada izin dia sudah mulai bekerja. Kalau dulu itu jadi objek perasan oleh penegak hukum. Jadi proses seolah-olah dia akan dibawa ke pengadilan, tapi kalau cengli nanti ya itu bisa dimaafkan. Jadi dulu orang yang melakukan kegiatan tanpa izin dipidana. Sekarang kayaknya ada pendekatan hukum administrasi, misalnya pendekatan hukum administrasi bahwa kalau dia tidak patuh kepada norma hukum tertentu, maka dia akan dikenakan sanksi administrasi. Jadi sebenarnya dalam hukum lingkungan hidup sanksi pidana itu ya berlaku azas bahwa hukum pidana itu diberikan kepada orang yang melanggar keputusan administrasi, orang yang melanggar perintah atau paksaan pemerintah. Jadi kalau misalnya sebuah industri dia membuang limbah ke laut, keluar paksaan pemerintah bahwa dia tidak boleh membuang limbah ke laut. Kalau dia masih membuang juga, itu baru dikenakan pidana. Tetapi kemudian Undang-Undang Lingkungan Hidup berubah mempidanakan, mengkriminalkan tindakan-tindakan tertentu. Seyogianya hukum pidana itu hukum lingkungan itu karena dia fungsional res habit atau hukum fungsional, maka sanksi pidana itu adalah berlaku azas subsidiaritas. Artinya sanksi pidana itu diharuskan menjadi ultimum remedium, bukan primum remedium. Tapi dalam Undang-Undang 32 2009, sekalipun itu diakui di dalam penjelasan, namun dalam pelaksanaannya di pasal-pasalnya ya, ultimum remedium itu sudah hilang. Sekarang semua kegiatan yang diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup bisa diproses secara pidana kecuali ketentuan pasal 100. Jadi inilah saya kira melatar belakangi, tetapi ini jalan keluar yang diberikan oleh beberapa pakar barangkali yang terbatas pengetahuannya tentang lingkungan hidup sehingga pasal-pasal tertentu dihilangkan pidananya. Seperti misalnya pengolahan limbah B3 dan sebagainya. Saya kira saya cukupkan bahasan saya tentang pengaruh Omnibus Law terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih banyak untuk pemaparannya Pak. Cukup tercerahkan. Sebelum dilanjutkan ke Ibu Khairani, mungkin teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan nanti bisa langsung izin masuk atau bisa tulis di kolom chat kita untuk izin masuk dan langsung melontarkan pertanyaan di kolom chat. Nanti kita akan pilih pertanyaannya. Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Khairani untuk memaparkan terkait Omnibus Law ini, Bu, dari bagian khususnya ketenaga kerjaan ya Bu ya, karena kita melihat bahwasanya ini juga banyak dikritisi oleh buruh ya Bu ya, katanya paling banyak berdampak kepada buruh. Mungkin kepada Ibu Khairani saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para guru besar yang gabung pada siang ini, Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun dari perguruan tinggi lain. Saya kira ada beberapa kawan-kawan dosen yang gabung ini.
Kemudian para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas yang saya cintai, sudah lama sekali kita tidak ketemu ya di kelas. Sudah kangen juga ini. Ya, kemudian para pemerhati, barangkali ada yang ikut gabung hari ini, terkhusus kepada BEM Fakultas Hukum Universitas Andalas, terima kasih sudah menginisiasi acara ini. Saya sebenarnya sudah kode kemarin itu, gimana nih mahasiswa, kita kritisi Undang-Undang Cipta Kerja, ternyata terwujud. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan izinnya juga kita bisa bergabung pada forum yang sangat membanggakan ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetap kita berikan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada saya diberikan temanya, kalau tidak salah itu, kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ditolak. Ya, saya kira tema saya yang sangat menjadi banyak pertanyaan bagi banyak orang. Karena kita lihat setelah diumumkan atau disahkan undang-undang ini pada 5 Oktober yang lalu, apakah dia terserah malam atau siang, yang jelas dia sudah ditolak. Karena di awal pengajuan rancangan undang-undang ini, saya kira ini juga sudah menjadi bahan diskusi bagi masyarakat di Indonesia, tetapi pada akhirnya juga tetap menjadi undang-undang. Ya. Sebelum saya masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, kita melihat bahwa bahan saya enggak ini bisa di-share ini. Ya. Ya. Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memuat berbagai materi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu saya kira yang menjadi persoalan utama sebenarnya. Tidak hanya berkaitan dengan tenaga kerja, tapi toh yang muncul hanya pekerja, saya kira, yang dibantu oleh sebagian besar mahasiswa di Indonesia untuk menolak undang-undang ini. Karena materinya menyangkut juga dengan lingkungan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Sukanda, kemudian berkaitan dengan minerba, perizinan yang sudah eksekutif happy tadi kata Pak Beni, kemudian pertahanan terkait juga kewenangan pemerintahan, dan antara lain mengenai tenaga kerja. Kemudian kalau kita lihat ruang lingkup, coba ruang lingkupnya, ruang lingkup dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sangatlah luas, yakni berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, antara lain-lain juga ketenaga kerjaan, kemudahan perlindungan serta pemberdayaan, dan seterusnya, termasuk pengenaan sanksi. Sebelum saya masuk ke situ, saya mau melihat dulu prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum ketenaga kerjaan atau yang dulunya disebut dengan perburuhan. Di mana hukum ketenaga kerjaan ini merupakan hukum yang khas dia. Karena dia mengatur antara orang dengan orang atau subjek hukum dengan subjek hukum yang punya posisi yang tidak seimbang, tidak setara. Oleh karena itu, karena ketidaksetaraan antara subjek hukum yang ada di dalam ketenaga kerjaan itu, maka perlu campur tangan pemerintah untuk mengatur maupun memberikan paksaan. Yang intinya adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pihak, tidak hanya kepada pekerja saya kira, termasuk juga kepada pemberi kerja.
Nah, ini dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, antara lain di pasal 1 angka 16. Bahkan di situ disebutkan pemerintah selaku salah satu pelaku proses produksi yang tugasnya adalah untuk mengatur, memberikan pelayanan, kemudian melakukan pengawasan dan melakukan penindakan. Ini juga jelas di dalam pasal 102 dan pasal 103 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, agar undang-undang ini bisa berlaku dengan baik, maka perlu dilakukan sanksi atau diberikan sanksi. Sanksi itu antara lain sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kemudian, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, saya pribadi termasuk orang yang bergembira pada awalnya dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja atau masih dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa? Karena sudah lama sekali kehadiran suatu undang-undang untuk mengganti Undang-Undang 13 itu sebenarnya sudah ditunggu-tunggu. Bahkan konon-konon katanya sudah sampai ke akademisi untuk mengkaji perubahan Undang-Undang Nomor 13, tapi sampai saat ini belum. Tambahan lagi, ada banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan isi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga kalau di mata saya sebenarnya Undang-Undang 13 ini sudah rapuh. Ibarat rumah sudah banyak sekali tiang-tiang atau dimensi-dimensi yang dalam rumah itu sudah rapuh. Sehingga sebagian besar saya kira punya harapan terhadap undang-undang yang baru. Tetapi kenyataannya apa? Dilihat dari judul, sebenarnya undang-undang ini kan membuat beberapa orang terlena di Indonesia karena diharapkan bisa mengurangi pengangguran yang saat ini saya kira juga sudah membludak ya. Sangat banyak sekali, sementara dengan krisis ekonomi, lapangan kerja sangat kurang. Tapi apa yang terjadi? Begitu undang-undang ini disahkan, orang melihat substansi yang ada di dalam undang-undang tersebut, meskipun konon katanya itu masih hoak, tapi sampai materi yang saya dapat tadi malam juga dari panitia, saya bandingkan dengan yang saya peroleh sebelum dari berkurang menjadi 812 halaman, tapi isinya saya kira sama aja dengan yang beredar yang dari anggota dewan saya kira itu, sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat, bahkan tidak hanya buruh yang terlibat, mahasiswa, dan kita bagian mahasiswa juga banyak, bahkan pelajar ya, sehingga menimbulkan korban yang saat ini juga saya kira menjadi bagian pemberitaan yang sangat hangat dalam minggu ini. Kemudian, kalau kita lihat di dalam azas dan tujuan dari hadirnya undang-undang ini sebenarnya bagus juga ini. Apalagi di dalam konsideran ada kata-kata perlindungan. Saya lebih tekankan kepada perlindungan. Tapi ketika kita lihat di dalam azas, itu tidak muncul dia. Seharusnya kan kalau memang undang-undang ini ingin melindungi para pihak, terutama pemberi kerja dan pekerja, termasuk dalam hal ini adalah UMKM, tapi kok kata perlindungan itu hilang gitu di dalam azasnya. Selain yang pemerintahan kepastian hukum, saya kira ini perlu juga. Kemudian lanjut aja, menciptakan itu bisa dibaca aja, ruang lingkup bisa dibaca. Dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, khususnya bidang ketenagakerjaan, ada beberapa undang-undang yang terdampak. Antara lain Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, ini yang sangat banyak saya kira perubahan yang terjadi. Kemudian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 24 tentang BPJS, dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Selain itu saya kira juga terdampak juga nanti itu peraturan presiden tentang penggunaan tenaga kerja asing yang sudah diberlakukan tahun 2018. Kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja, khusus klaster ketenaga kerjaan ini ada di halaman 341. Mungkin ini kata kunci bagi kawan-kawan yang kesulitan untuk mencarinya, sampai dengan 362. Terdapat pada pasal 80 sampai pasal 84. Metode pengubahannya adalah dengan ada yang diubah, ada yang disisip, ada yang dihapus sesuai dengan metode yang dianut di dalam perubahan pembuatan undang-undang. Saya kira tadi oleh Pak Beni tidak dikenal metode Omnibus Law di Indonesia, tapi itulah yang terjadi hari ini. Kemudian di bidang ketenaga kerjaan ini dapat kita sederhanakan, yang diubah itu adalah berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja. Kemudian terkait dengan hubungan kerja, alih daya, upah, waktu kerja dan istirahat kerja, PHK, terkait juga nanti dengan hak-hak yang timbul dari kalau ada PHK, kemudian mengenai perizinan di bidang ketenaga kerjaan. Inilah saya kira yang sering ditolak oleh buruh karena memang menyangkut hak mereka. Lanjut. Kita lihat. Kemudian dengan adanya beberapa poin tadi, ada banyak nanti peraturan pemerintah yang akan dibentuk. Ya, ini juga saya kira kerja berat ini bagi pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah. Untuk ketenaga kerjaan itu ada 5 PP-nya. Apakah ini sanggup nanti? Antara lain itu nanti ada untuk penggunaan tenaga kerja asing. Ini juga menjadi pertanyaan saya kira, bagaimana kedudukan antara PP yang akan dibentuk terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing, kemudian bagaimana pula kedudukan peraturan Presiden nomor 20 2018. Kemudian untuk hubungan kerja nanti ada juga PP-nya. Kemudian ada untuk pengupahan. Untuk pengupahan ini saya kira untuk merubah sekaligus PP 78 tahun 2015, karena memang sesuai dengan PP 78 2015 itu juga sudah saatnya hari ini diganti metode penyusunan upahnya. Kebetulan hari ini juga Dewan Pengupahan sedang punya acara di Jakarta ini, melalui online juga tadi ikut. Kemudian untuk PHK juga ada PP-nya, kemudian ada perizinan. Dan sebenarnya kalau kita lihat isi dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang diubah itu mulai dari pasal 14, kemudian ada pasal 17, kemudian ada pasal 37. Ini saya kira jarang nih disorot oleh pemerhati ataupun kita semua, karena mungkin terlewatkan karena lanjut dia ke penggunaan tenaga kerja asing. Apa lanjut. Kemudian kita lihat apa sebenarnya yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing. Kalau di dalam Undang-Undang 13, penggunaan tenaga kerja asing itu diatur sedemikian rupa sehingga syarat untuk masuknya tenaga kerja asing di Indonesia itu sangat berat kalau menurut saya ya. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu muncul ada peraturan presiden, kemudian ada keputusan menteri yang menggerogoti isi dari Undang-Undang 13 khususnya berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing. Ini nanti Bapak Ibu dan mahasiswa bisa lihat di dalam pasal 42 sampai 49 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apa yang menjadi persoalan utama? Yang pertama saya kira berkaitan juga dengan izin ini. Nah, kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemberi kerja harus mendapat izin tertulis dari kementerian maupun pejabat yang ditunjuk. Sementara untuk
hari ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, tidak lagi diperlukan izin, cukup dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Padahal sebelumnya RPTKA ini ada juga diperlukan. RPTKA ini dipergunakan sebagai syarat untuk mendapatkan izin tertulis. Kemudian berkaitan juga dengan kewenangan memberikan izin. Di undang-undang terbaru, izin itu diberikan oleh pemerintah pusat. Tidak ada lagi kewenangan bagi pemerintah daerah. Kemudian ada pengecualian terhadap adanya RPTKA untuk tenaga kerja yang sangat dibutuhkan oleh investor. Bisa jadi di kalimatnya juga di situ ada darurat sifatnya, kemudian untuk startup dan sebagainya, maka tidak perlu RPTKA. Artinya apa ini? Meskipun ada syarat di pasal 42 itu, tapi berikutnya untuk yang sangat dibutuhkan. Tentu menjadi pertanyaan juga ini, yang apa kategori sangat dibutuhkan ini? Sehingga tidak perlu RPTKA. Nah, ini dia, jadi makin mudah dia. Kemudian harus punya kompetensi di bidang tertentu, itu memang sudah ada juga. Cuma dengan adanya keputusan Menteri tahun 2019, ini juga saya kira menjadi sangat luas pekerjaan yang bisa diberikan kepada tenaga kerja asing. Ini saya kira ini makanya mungkin mahasiswa perlu juga ini meningkatkan kemampuan agar pekerja asing tidak lagi kita butuhkan. Karena apa? Sebagaimana juga di Undang-Undang 13 maupun Undang-Undang baru, syarat dari tenaga kerja asing itu adalah ketika pekerja Indonesia itu tidak bisa memenuhi atau mengisi jabatan yang ada. Tapi persoalannya apa yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia untuk saat ini? Banyak kok pekerja-pekerja kita yang mumpuni, tapi itulah aturan. Kemudian syarat berikutnya adalah setiap tenaga kerja harus didampingi oleh pekerja Indonesia dalam rangka untuk mentransfer ilmu atau keahliannya. Kemudian yang perlu juga ini menjadi perhatian bagi kita adalah di dalam pasal 47 Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk jabatan di bidang pendidikan ada ketentuan tersendiri. Ada syarat-syarat yang mesti dipunyai oleh tenaga kerja asing. Tapi saat ini pasal 47 itu dihapus. Sehingga untuk di bidang pendidikan nanti tidak ada lagi batasan bagi orang-orang yang ingin bekerja di bidang pendidikan. Coba kita bayangkan nanti berapa guru yang bisa masuk ke sekolah-sekolah maupun dosen yang